wada'a yadahu al-yumna ala ra'si, maka Nabi mengambil kepalaku dengan tangan kanannya, biuduni yaftiluha, memindahkan aku. Di beberapa riwayat jelas bahwa dia datang di sebelah kanan ingin sholat berjamaah, atau di sebelah kiri dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan. Summa sholat rok'atain, hitung. Summa sholat rok'atain, summa rok'atain, summa rok'atain, summa rok'atain, summa rok'atain, summa autaro. Maka ada berapa jumlahnya? 13. Kita ulang. Summa sholat rok'atain, summa rok'atain 4, summa rok'atain 6, summa rok'atain 8, summa rok'atain 10, summa rok'atain, summa autaro. 6 kali rok'atain 12, summa autaro, maka diwitirkan 1 menjadi 13. Inilah menjadi pendalilan dari hadis Ibnu Abbas selain hadis Aisyah dan Abi Hurairah. Maka disaksikan oleh Ibnu Abbas Nabi salat 13 rakaat. Summa itaja'a hatta ja'ahul muadzin. Setelah selesai witir Nabi istirahat, dan ini pun dari sunnah. Maka saudara-saudaraku, jika melaksanakan salat malam selesai dan adzan yang kedua masih ada, maka silahkan berbaring dari sisi yang kanan. Seperti di riwayat yang lain, itaja'a ala syakil aiman, bahwa Nabi berbaring pada bagian lambung yang kanan. Maka banyak faidahnya, terutama Nabi imam, maka para imam masjid pun istirahat agar nanti dia akan menjadi imam, capek berdiri lagi. Dan juga bisa sedikit membangunkan istri yang agak malas, tidak mau sholat malam dari tadi, berbaring di sebelahnya, dimainkan biar bangun. Hatta ja'ahul muadzin, sampai Nabi itu menunggu adzan fajar yang kedua. Kemudian setelah adzan fajar berkumandang, faqama fasalla raqatain, maka Nabi salat 2 rakaat. Apa 2 rakaat di sini? Salat raqatain qoblal fajr. Summa kharaja fasalla subha, kemudian keluar salat fajar. Di sini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan keutamaan salat sunnah di rumah. Seperti hadis Zaid ibnu Thabit yang telah lewat kemarin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu fi buyutikum fa inna afdala as-salah fi buyutiha illal maktubah." Salatlah di rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah di rumah, illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Maka di sini disebutkan faqama fasalla raqatain, maka Nabi bangun salat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian baru keluar salat fajar. Maka usahakan salat sunnah di rumah, bahkan ba'diyah pun di rumah. Maka inilah pendalilan tentang bolehnya tambahan menjadi 13. Dinamakan tambahan raqatain khafifatain. Wa hunaka faidah, kemudian ada faidah. Sebagian ulama mengatakan kalau salat tarawih maka dilihat, jika dia salat tarawih di kloter yang kedua, bangun dari tidur, salat tarawih berjamaah jam 3 atau jam 2, maka bisa diadakan raqatain khafifatain. Beristidlal dengan hadis-hadis tadi bahwa Nabi bangun tidur kemudian salat malam. Maka jika ingin tambahan 2 rakaat khafifatain menjadi 13 adalah jika bangun malam. Ini sebagian ulama
beristimbat dari lafaz tadi. Dan beristimbat juga dari hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang perbuatan syaitan bagi orang yang tidur. Maka ini ikhwah-ikhwah yang tidur dari jam 10 bek sampai fajar yang kedua, syaitan itu bermain-main dengan kalian. Bukan nakut-nakuti, agar kalian tidak malas. Qala yaqidu syaitanu ala qafaihi au ala qafiyati ra's ahadikum. Bahwa syaitan itu datang kepada setiap orang yang tidur. Maka Fatah mungkin nanti malam kalau nggak bangun didatangi oleh syaitan berbentuk apa? Pocong, kuntilanak, ya. Yang tidur di masjid bukan menakut-nakuti. Maka datanglah syaitan ala qafiyati ra's kepada ubun-ubun kepalanya, di atas kepalanya setiap kalian. Idza huwa nama, jika seseorang itu tidur, maka setiap orang akan didatangi syaitan. Salasa uqdin atau salasa uqadin yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Maka dengan 3 ikatan ini diharapkan hamba Allah ini tidur nyenyak. Maka kita dapati anak-anak kita tidur jam 9.30 bek, pelor, asal nemper langsung molor. Tidak bangun kecuali kita tendang, kita kucurkan air di adzan yang kedua. Kenapa? Karena syaitan mengikat 3 ikatan. Kemudian dikatakan yadribu kulla uqdatin alaik lailun tawilun. Maka bagi kamu malam yang panjang, tenang, farqud, tidurlah dengan tentram. Karena syaitan sangat murka dan benci kepada kaum muslimin yang bangun malam beribadah kepada Allah. Dan mereka melihat semua orang beribadah, namun memang sudah mal'un, dilaknat. Hati-hati mereka tertutup. Padahal mereka melihat orang-orang ibadah, tidak ada yang bergerak. Fa in istaiqadha fadakarallah in halat uqdatun, fa in tawadha'a in halat uqdatun, fa in shalla in halat uqdatun. Maka jika dia bangun, seperti tadi juga membaca ayat di awal Al-Baqarah, maka hilang 1 ikatan. Kemudian berwudu, hilang 1 ikatan. Kemudian salat, hilang ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dia di waktu paginya itu dalam keadaan semangat dan hatinya dalam keadaan baik. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Maka jika dia tidak bangun malam, apalagi kebablasan dari salat fajar juga, bangun jam 5:30, maka dia akan bangun hatinya itu dalam keadaan buruk dan dalam keadaan malas. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana kita dimudahkan untuk bangun sebelum fajar, salat fajar berjamaah, kemudian ada kajian ba'dal fajar, nikmah minallah. Maka kehidupan kita nasyat, setiap hari kita seperti ini. Maka mana wajah pendalilan barakallahu fikum? Wajah pendalilannya di dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa yang ketiga yang terangkat dikarenakan sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan sholat apa? Sholat rakaatain khafifatain, sebelum yang berat. Wallahu alam, ini dari fatwa para ulama kita, bisa diambil pun silahkan. Adapun pengamalan, maka pengamalan kepada zahir hadis. Karena pada hakikatnya salat malam juga sama dengan salat tarawih,
Maka pendalilan sholat malam dijadikan pendalilan sholat tarawih. Namun sholat tarawih ada specification. Apa? Sholat berjamaah bersama imam. Maka kadang di waktu ditentukan sholat tarawih di awal waktu, setelah sholat isya atau setelah kajian, diakhirkan sebentar. Maka kadang-kadang belum tidur. Maka wallahu a'lam, di sini bisa juga dengan mutlak, baik tarawih di awal waktu atau tarawih yang tidur dulu, maka boleh diadakan rakaatain khafifatain. Tidak mesti harus tidur dulu, seperti di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Alhasil, barang siapa yang ingin menambah dari 11 menjadi 13, maka itulah dalilnya. Adapun tambahan faidah tadi dari fatwa para ulama, jika melaksanakan sholat tarawih di awal belum tidur, sebagian mengatakan tidak usah rakaatain khafifatain, tapi rakaatain khafifatain dipakai di saat bangun dari tidur. Maknanya sholat tarawih kloter kedua, jam 2, jam 3. Namun wallahu alam, barang siapa yang ingin mengambil amalan dari faidah ini bisa diambil. Dan barang siapa yang ingin bersifat mutlak, sama saja kan pendalilan sholat malam untuk tarawih, pendalilan jumlahnya dan sebagainya, maka tarawih ada yang dibagi menjadi tarawih awal dan ada tarawih yang kedua, dan imamnya pun berbeda-beda. Maka barang siapa yang ingin tarawih di kloter pertama jam 9 dan sebagainya setelah pelajaran misalnya, maka tidak apa-apa. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang mana mereka melaksanakan sholat tarawih di 10 terakhir, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29, dimulai biasanya mulai dari jam 11 dan belum pada tidur setelah selesai pelajaran. Dan pernah kita sholat malam ke-27, pelajaran Syekh Muqbil dimulai, diakhirkan pelajaran sampai 9.30. Kemudian istirahat setengah jam, dimulai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 4 berdiri. Saya ingat pada saat itu alhamdulillah sudah megang shaf pertama dari mulai maghrib. Kita duduk belajar dengan Syekh Muqbil di situ, kemudian sholat. Maka kaki-kaki kita bergetar. Besoknya pegal semua. Alhamdulillah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian cukup. Ini pendalilan kita. Atau tambah lagi masalah? Tambah biar suaranya habis nanti. Tambah satu lagi tidak apa-apa. Tentang permasalahan kalau boleh ditambah, berarti tambah 2 rakaah menjadi 13, dan tadi pendalilannya telah kami sebutkan dikarenakan rakaatain khafifatain. Lalu masalah yang baru di masjid-masjid kita di sekitar ma'had, dan dulu pun kita sering diundang mengisi dari sholat tarawih, karena sholat tarawih mereka tentunya nanti akan kita bahas juga dengan formasi bagaikan formasi football 4-4-3. 4 di depan penyerang striker, 4 di tengah gelandang, dan 3 jadi back. Alhasil kebanyakan masjid seperti itu. Waktu kami di sana pun disuruh start 4-4-3 ya. Apa 4-4-3? Formasinya salatnya 4 salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Saya bilang kenapa? Tidak mengikuti sunnah. Itu kan salat juga sunnah. Terus apa tujuannya? Agar mempermudah. Jadi mereka ingin cepat-cepat pulang.
Maka bagaimana formasi 3 atau 4-4-3 ini? Maka kita katakan formasi salat 4-4-3 dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat witir 1 salam. Hada perkara yang yukhti'u yuglit, yang salah dan golat. Man yasfa fitarawih 4 rakaat bitaslimin wahid. Maka dari kesalahan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholatnya 4 rakaat kemudian 1 kali salam. Dan demikian juga yang melaksanakan di akhirnya 3 rakaat kemudian witirnya 3 rakaat 1 salam. Maka ini pun dari kesalahan. Mana wajah pendalilan atas kesalahannya? Pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini